Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin memberikan salah satu informasi terkini terkait dengan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan formasi tahun anggaran 2022. Nah, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini biasanya disebut dengan P3K, dan P3K ini adalah bagian dari aparatur sipil negara tetapi bukan masuk dalam kategori pegawai negeri sipil ya teman-teman. Jadi untuk aparatur sipil negara itu memang terbagi menjadi dua kategori, yaitu di kategori pertama ada pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut dengan P3K. Dan di sini singkat saja ya untuk perbedaannya ya teman-teman, bahwa untuk pegawai negeri sipil itu memiliki masa depan yang lebih baik kalau kakak lihat ya, menurut pendapat kakak, dimana untuk dana pensiun itu pegawai negeri sipil mendapatkan, sedangkan untuk P3K itu tidak mendapatkan ya teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat juga bahwa pegawai negeri sipil itu tidak ada batasan, jadi bekerjanya itu sampai dengan umur pensiun, sedangkan untuk jalur P3K ini hanya memiliki hubungan perjanjian kerja maksimal 5 tahun ya teman-teman. Jadi mari kita bedah terkait dengan pengumuman ini, namun di sini saya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari terkait dengan pengumuman ini, silakan kalian bisa download di link deskripsi di video kali ini ya teman-teman. Jadi di sini di Romawi yang pertama yaitu ada alokasi formasi teman-teman. Nah, kita scroll saja ya teman-teman ke bawah sambil mencari tahu apa saja sih formasi yang ada di kategori P3K di Kementerian Perhubungan untuk tahun 2022 ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa ada kolom, di mana di sini untuk kolom yang sebelah kiri yaitu di kolom jabatan itu merupakan jabatan yang tersedia, dan untuk kolom pendidikan itu yang di sebelah atau di tengah-tengah ini merupakan background minimal dari pendidikan yang menjadi persyaratan untuk melamar di formasi jabatan tersebut. Dan di kolom sebelah kanan, yaitu kolom nomor 2 ya teman-teman, ada yang namanya masa hubungan perjanjian kerja dalam kurung tahun. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk masa hubungan kerjanya itu hanya 5 tahun saja ya teman-teman. Kemudian untuk kolom yang sebelah kanan adalah jumlah formasi dari kuota setiap jabatannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita scroll saja ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk S1-nya itu sangat sedikit sekali ya, untuk jumlah formasinya itu tidak mencapai dari 10 sejauh ini ya teman-teman. Ada yang 4, ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang 5. Kita tetap scroll ke bawah ya teman-teman, kita mencari formasi mana sih yang paling banyak untuk kuotanya. Jadi kemungkinan kalian bisa diterimanya itu semakin besar ya teman-teman. Dan di sini kakak ingin menyampaikan juga bahwa untuk opsi P3K ini bisa kalian pilih bagi teman-teman yang memang memiliki umur yang sudah melewati dari batas mendaftar di sekolah kedinasan. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba jalur P3K ini. Dan kita tetap scroll ya teman-teman sampai mencari formasi yang banyak. Nah, di sini kita bisa melihat pada nomor 33 ya teman-teman, yaitu di jabatan pemula penguji kendaraan bermotor, di mana backgroundnya itu ada di SMK mesin atau SMK otomotif atau SLTA atau SMA sederajat dengan masa perjanjian 5 tahun, dan kuotanya adalah 297 orang ya teman-teman. Nah, ini cukup banyak sekali ya untuk pemula penguji kendaraan bermotor. Dan di sini kita lihat juga untuk terampil penguji kendaraan bermotor pada nomor 35 dan 36 ya teman-teman, di mana untuk backgroundnya itu ada di diploma 2 pengujian kendaraan bermotor dengan masa kerja 5 tahun dan kuotanya adalah 322 orang. Dan untuk nomor 36 di terampil penguji kendaraan bermotor, yaitu di background diploma 3 pengujian kendaraan bermotor, ada sebanyak 209 formasi teman-teman. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin mendaftar, karena kuota itu sangat banyak sekali ya, berbeda sekali dengan kuota-kuota di bawah-bawah ini, di mana
hanya ada 1, 6, 2, 1. Nah, di sini ada lagi teman-teman yang banyak, yaitu di nomor 43, yaitu pemula pengawas keselamatan pelayaran, di mana minimal pendidikannya yaitu SMK Pelayaran Teknika atau SMK Pelayaran Nautika dengan masa perjanjian kerja 5 tahun dan kuota formasinya adalah 217. Nah, jadi kita tetap scroll saja ke bawah teman-teman sambil kita melihat yang mana sih formasi paling banyak. Nah, di sini ada yang nomor 53 yaitu terampil teknisi penerbang. Nah, di sini ada diploma 3 teknik mekanikal bandar udara, listrik bandar udara, diploma 3 teknik mesin, teknik bangunan dan landasan, teknik sipil, teknik listrik, yang jumlah formasinya 513 kuotanya teman-teman ya. Kita langsung scroll ke bawah teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke penempatan unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jadi kita scroll terus, kita mencari di mana kuota formasi yang paling banyak. Nah, di sini kita bisa lihat hanya 29 kuota formasi yang paling banyak ya untuk di unit kerja ini ya teman-teman. Dan di sini kita langsung masuk ke penempatan unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Nah, di sini kalau kakak bisa melihat ya bahwa di sini akan disebar di sekolah-sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan yang nanti bisa menjadi seorang dosen atau bahkan lainnya. Pokoknya di sini untuk pengembangan sumber daya manusia di bagian perhubungan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kuotanya itu sangat sedikit sekali teman-teman. Ada yang 2, ada yang 1, ada 4, 5. Tidak sebanyak yang tadi ya, sampai ratusan. Nah, kita tetap scroll saja ke bawah teman-teman. Mohon maaf sekali kakak tidak bisa menyebutkan semuanya karena terkait dengan banyaknya formasi ini. Silakan kalian bisa download nanti di link deskripsi di video kali ini ya teman-teman. Terkait dengan pengumuman ini kalian bisa pelajari pelan-pelan saja dan pikirkan baik-baik terkait dengan P3K ini teman-teman. Karena kalau jalur P3K ini penempatannya itu tidak akan dipindah-pindah teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu pertimbangan yang harus kalian pikirkan matang-matang. Karena kan kita tahu sendiri bahwa lingkup dari sekolah Kementerian Perhubungan ini adalah seluruh wilayah Indonesia. Jadi mungkin saja kita contohkan saja opsinya itu kalian berdomisili dari Jawa kemudian ditempatkan di Kalimantan, maka seterusnya kalian akan bekerja di sana teman-teman. Karena berbeda sekali dengan jalur pegawai negeri sipil ya teman-teman yang bisa dimutasi kemana saja. Namun untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini tidak bisa pindah. Kalaupun pindah kalian harus mengundurkan diri. Jadi seperti itu, singkat saja. Untuk lebih lengkapnya nantikan video kakak selanjutnya ya teman-teman. Kita scroll terus ke bawah teman-teman. Di sini banyak sekali formasi untuk S1 ya teman-teman. Terkait dengan jabatannya, tetapi berbanding terbalik dengan jumlah formasi ketersediaannya ya teman-teman. Dan pasti ini sangat ketat sekali persaingannya karena animo dari masyarakat untuk menjadi seorang aparatur sipil negara itu sangat tinggi. Berbeda dengan kuotanya yang di sini saya lihat agak begitu sedikit ya, yaitu ada yang 2, 7, 3, tidak mencapai yang banyak lah ratusan seperti yang tadi kakak sampaikan. Jadi benar-benar persaingannya pasti akan ketat sekali ya teman-teman. Kita scroll terus ke bawah teman-teman. Apa sih yang ada di formasi ini teman-teman? Kita mencari yang paling kuotanya banyak tersedia ya. Jadi siapa tahu bisa menjadi salah satu opsi bagi teman-teman untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Dan di sini kita melihat bahwa masih didominasi oleh S1, diploma 3, diploma 2. Kemudian kita scroll dan ini ada di penempatan unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ya teman-teman, di mana masih ada didominasi oleh S1 dan diploma 3 ya teman-teman. Dan ini penempatan yang terakhir yaitu di Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek ya teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat kuotanya itu sangat sedikit sekali. Jadi silakan pikirkan matang-matang apakah ingin memasuki kuota yang banyak di pemula pengujian kendaraan bermotor yang tadi kakak sampaikan, yang backgroundnya itu bisa SMK atau SMA, kemudian atau bagi teman-teman yang sudah kuliah dan bergelar minimal D3, kalian bisa mencoba di kuota-kuota jabatan ini teman-teman. Dan kita langsung saja menuju ke di sini, kita langsung saja ke bawah ya teman-teman, terkait dengan dokumen apa saja sih yang dipersiapkan untuk mendaftar. Jadi di sini untuk tata cara pendaftaran di poin 5 Remawi itu kalian harus menyiapkan yang namanya
eKTP atau kartu keluarga, karena nanti akan dimasukkan terkait dengan pendaftaran di https://sscasn.bkn.go.id ya. Yang pendaftarannya itu dari tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2023. Jadi sangat pendek sekali waktunya ya, kurang lebih tidak sampai 2 minggu ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang ingin mendaftar agar gerakannya dipercepat. Kemudian di sini kalian harus menyertakan beberapa scan ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian ada scan dari KTP, pas foto berwarna berlatar belakang warna merah ya teman-teman, dengan memakai pakaian formal atau kemeja ya. Kita scroll ke bawah lagi, begitu banyaknya di sini, kakak tidak bisa untuk menyebutkan semuanya ya. Silahkan nanti kalian pelajari dan mendownload di link deskripsi di video kali ini untuk pengumumannya ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung menuju ke tahapan seleksi, di mana untuk seleksi dengan sistem gugur meliputi seleksi administrasi, dan untuk seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem komputer assist test atau CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi seperti itu teman-teman. Ada 1, 2, 3, ada 4 tes yang akan nanti diujikan menggunakan komputer assist test atau CAT. Jadi itu. Kemudian kita langsung saja ke bawah ya teman-teman. Langsung saja ke bawah, dan di sini kakak ingin menyampaikan bahwa kalian hanya bisa memilih satu formasi saja, tidak bisa memilih lebih dari satu formasi. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke timeline terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, di sini adalah timelinenya teman-teman, dari pengumuman seleksi sampai dengan usul penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada nomor 19 ya teman-teman, yaitu pada tanggal 23 Mei sampai dengan 20 Juni tahun 2023. Dan kita mencari terkait dengan kapan sih pelaksanaan seleksi kompetensinya. Nah, di sini di nomor 12 adalah pelaksanaan seleksi kompetensinya yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 3 April 2023. Nah, jadi di sini kakak tegaskan lagi bahwa untuk pendaftaran seleksinya adalah dari tanggal 21 Desember sampai dengan 6 Januari tahun 2023. Demikian teman-teman informasi yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang menginginkan pengumuman ini, silakan kalian bisa download di link deskripsi di video kali ini, atau bisa mendm kakak di Instagram @putraperhubungan. Jadi seperti itu teman-teman. Demikian informasi yang kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.